Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Masih melanjutkan membacakan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan muamalah. Kita masuk dalam pembahasan al-ijarah. Ijarah ini Pak adalah bai'ul manfaah, menjual sebuah manfaat. Kalau jual beli, ada barang yang ditawarkan, yang disodorkan. Kalau kita jualan telur, ada telurnya. Jualan beras, ada berasnya. Kalau ijarah, barangnya kita nggak jual, tapi manfaatnya yang kita jual. Paham Pak? Ini namanya ijarah. Bisa masuk di dalamnya sewa menyewa, jual beli jasa, kemudian menjual pekerjaan. Nah, kalau kita punya rumah mungkin. Kalau kita jual rumahnya, ini namanya apa? Bai' jual. Kalau kita sewakan, ini namanya ijarah. Di mana manfaat rumah itu yang kita jual. Rumahnya kita nggak jual, tapi manfaat rumah yang kita jual. Apa manfaat rumah itu Pak? Ditinggali. Orang yang bayar manfaat itu, dia bayar berapa per bulannya. Rumahnya dia tidak ambil. Kalau dia kredit berarti kita jual dengan cara ansuran kan? Ini apa Pak? Kita jual manfaatnya saja. Kita dapat uangnya, dia dapat manfaat, yaitu apa? Dia tinggali rumah. Baik itu bulanan, harian, pekanan, ataukah tahunan. Sesuai dengan apa Pak? Kesepakatan. Kita punya motor. Kalau kita jual langsung unitnya, selesai habis. Kita jual coba manfaatnya. Gimana caranya Pak? Kita sewakan harian, pekanan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan. Kalau dibawa lari motornya Pak, kalau dibawa lari motornya, maka ini namanya apa? Gosop atau mencuri. Karena dia tidak beli unit motor itu, yang dia beli hanyalah manfaatnya. Maka motor itu nanti kembali kalau selesai dia manfaatkan. Jadi ijarah di dalam kitab fikih ada 3 macam Pak. Yang pertama adalah ijaratul a'yan, yaitu menjual manfaat suatu benda. Baik itu rumah, HP, motor, buku, dan yang lainnya. Paham? Yang kedua, ijaratu al-amal al-ma'lum, menjual sebuah pekerjaan dengan sudah ditentukan. Menjual pekerjaan maknanya apa? Dia nawarkan diri sebagai karyawan mungkin, atau sebagai seorang tukang, atau sebagai seorang yang ahli. Nah, dia menjual apa Pak? Menjual pekerjaan. Dia enggak menjual diri, tapi apa? Pekerjaan. Dia mau bangun rumah atau apa gitu. Nah, ada manfaat yang dia jual, keahlian. Paham? Keahlian. Guru di sekolah atau ustadz di pondok pesantren, ada enggak yang dia jual Pak? Ada yang dia jual. Apa itu? Manfaat dari ilmu yang dia ajarkan ke santri-santri. Kalau santrinya dia gratiskan, berarti enggak ada yang dia jual kan? Kalau santrinya berbayar, santrinya membayar per bulan yang dikenal dengan SPP itu, berarti ada tukar menukar di situ antara jasa mengajar dengan upah
yang diberikan oleh wali murid setiap bulannya. Paham, Pak? Jadi ada ijarah di situ. Ada bisnis. Nah, jadi tergantung nanti dia mau matok berapa. Seharusnya harus memang jelas di awal. Saya nitipkan anak saya di pondok ini, apa nanti yang dia dapatkan? Oh, ini Pak yang dia dapatkan nanti. Biasanya yang kalau masuk pondok pesantren ada ini kan Pak ya, uang masuk. Paham? Uang masuk. Dan uang masuk ini untuk apa? Untuk nyewa tempatnya kah selama 3 tahun? Nyewa fasilitasnya kah selama 3 tahun selama anak itu mondok di situ? Ataukah ada yang dibeli? Dibeli dalam artian pihak pondok pesantren jadi hanya sekitar perantara saja. Dia nanti yang membelikan kasurnya, lemarinya, dan ininya. Sehingga nanti kasur, lemari, perlengkapan-perlengkapan yang lainnya ketika santri itu berhenti di tengah jalan atau nanti lulus, maka ini milik dia. Paham? Karena dia yang beli ini barang-barang. Kecuali nanti ada pondok, ada perjanjian di pondok pesantren bahwa ini nanti diwakafkan ya untuk santri berikutnya. Santri yang akan belajar lagi. Tapi pada hakikatnya itu adalah hak dia. Karena apa Pak? Karena dia membeli itu semua. Dengan apa? Dengan uang masuk yang dia bayarkan. Belum lagi apa? Belum lagi uang SPP yang dia bayarkan setiap bulan. Ini juga perlu dipertanyakan. SPP ini untuk apa aja? Untuk gaji guru kah? Untuk uang makan kah? Untuk uang jaga anak saya kah? Atau musrifnya gitu? Untuk apa? Harus diperjelas. Karena di situ apa Pak? Ada istilahnya muawadhah. Mana pihak pondok pesantren dia apa? Menawarkan jasa. Paham? Si wali murid nanti yang membeli jasa tersebut. Beda kalau sekiranya statusnya hanya infak saja, sukarela, di mana si wali murid membayar seikhlasnya gitu, nggak dipatok berapa, dan tidak ditagi-tagi kalau sekiranya apa, si wali murid atau wali santri nggak sanggup bayar, karena statusnya apa Pak? Tabarruan saja, hanya membantu. Paham? Tapi yang kita dapati di Indonesia rata-rata pondok pesantren berbayar, paham? Dan itu ada apa Pak? Ada muawadhah. Beda kayak di Yaman atau di Saudi. Rata-rata mereka tidak berbayar. Justru pondok pesantren yang membayar santri. Pondok pesantren yang membayar santri. Jadi santri belajar, mereka yang dibayar setiap bulannya. Digratiskan, makan gratis semua, mereka juga digaji. Seperti dulu saya belajar di Yaman, itu digaji. Saya datang berkeluarga gitu, sudah beristri, disiapkan rumah, sembako, gaji bulanan, belajar. Tanpa ada tes, tanpa ada, pokoknya masuk aja pendidikan manusia. Nah, kemudian yang ketiga Pak adalah ijaratun mausufatun fi dhimmah. Ijarah, dia menjual jasa, tapi dia sifati jasa tersebut. Dia tidak bisa hadirkan langsung, dia hanya mensifati saja. Para ulama nanti berselisih tentang ijarah mausufun fi dhimmah ini. Apakah dia harus kontan ataukah boleh utang, boleh DP? Paham Pak? Masuk dalam permasalahan ini seperti orang-orang yang menjual paket travel itu, paket umroh atau paket haji. Paham? Di mana mereka menjual jasa. Paham Pak? Di mana pihak travel itu nggak punya pesawat, nggak punya hotel,
nggak punya bis. Paham Pak? Yang dia jual apa? Dia jual jasa pelayanan. Pelayanan, belikan ini, belikan itu, belikan ini. Sudah terima paket bersih sekian. Selama 12 hari atau 11 hari atau 9 hari. Sekian puluh juta. Tapi kita hanya disebutkan, ditulis di situ di flyer biasanya Pak. Apa yang dia tulis? Hotelnya nanti di Mekah ini, paham? Hotelnya di Madinah ini, nanti naik pesawatnya ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, paham? Tapi kita belum bisa mengambil secara langsung manfaat itu. Kapan Pak? Nanti. Mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi ke depan baru apa? Baru kita dapat manfaat tersebut. Ini namanya apa? Ijaratun mausufatun fi dhimmah. Paham? Dia menjual jasa, tapi jasanya itu dia hanya mensifati. Belum bisa menghadirkan secara langsung. Para ulama berselisih tentang seperti ini Pak. Apakah harus dibayar full di awal ataukah boleh diangsur? Pak, yang lebih enak sebenarnya adalah bayar langsung aja. Nggak usah DP-DP-an. Karena ini sangat membantu travel yang mereka kadang memiliki modal pas-pasan. Paham? Terlebih lagi saat ingin booking tiket, hotel dan yang lainnya, bis, membutuhkan uang. Paham? Sementara nggak punya modal besar. Maka kalau dia menerima pembayaran full di awal, ini sangat membantu mereka. Ada juga travel yang menerapkan seperti ini Pak. Nggak mau istilah apa? DP-DP-an. Mau apa? Kalau mau berangkat bayar full di awal. Ada juga yang mereka mau menerima DP karena biasanya belum punya nama, belum punya jamaah yang banyak. Akhirnya apa? Menerapkan sistem DP ini. Nanti pembayaran fullnya ketika apa? Berapa hari Pak biasanya sebelum berangkat itu? Sepekan ya atau 5 hari? Berapa hari Pak biasanya? 5 hari ya sebelum berangkat. Baru dibayar full. Ini namanya apa Pak? Ijaratun mausufatun fi dhimmah. Dia menjual jasa yang dia sifati. Belum bisa menghadirkan secara langsung. Jadi ijarah ini sesuatu yang dibolehkan dan sangat membantu. Terlebih lagi kita kalau tidak memiliki unit atau sesuatu yang itu kita mau manfaatkan. Paham? Kalau kita beli butuh modal besar, tapi kita mau pakai manfaatkan saja sesaat gitu. Seperti kemarin mungkin untuk distribusi daging. Kita mungkin butuh pick up, paham? Tapi pakai pick upnya hanya sehari. Kalau beli pick up ini sangat besar duitnya. Maka yaudah kita apa? Ambil jalur ijarah, yaitu menyewa pick up untuk mengantar daging yang ada. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in. Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaybar dengan setengah apa yang dihasilkan dari kebun tersebut. Kita tahu Pak bahwa Khaybar merupakan tanah yang subur di kota Madinah. Tanah yang paling subur. Dan penduduknya adalah penduduk dari ahlul kitab, yaitu Yahudi. Tak kala mereka mengkhianati perjanjian, Rasulullah menyerang mereka dan mereka dikalahkan. Sehingga tanah Khaybar menjadi ghanimah bagi kaum muslimin.
Dan Rasulullah mendapatkan bagian di Khaybar. Nah, tapi orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar pintar. Mereka menawarkan diri untuk ngurusi tanah tersebut, tapi atas nama kaum muslimin. Nah, akhirnya mereka diizinkan ngelola tanah yang ada di sana. Nah, berapa nanti hasil dari lahan tersebut, mereka mendapatkan sebagian. Paham Pak? Ini yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan Pak adalah ketika nanti, contoh dalam sebuah lahan gitu, taruhlah kita punya tanah di kilo sana, 1 hektar. Paham? Kita tanami elai, kemudian kita tanami rambutan, kita tanami mangga dan yang lainnya. Terus kita tanya sama tukang kebun kita, Pak, mau kerja kebun saya ini? Iya, mau. Tapi Bapak ngambil bagian yang elai saja Pak ya. Paham? Hasil panen elai Bapak semuanya, tapi Bapak kelola, urusin semua ini. Rambutannya, duriannya, semua nanti buat saya. Maka ini tidak boleh Pak. Kenapa? Karena boleh jadi nanti yang bagian elai gagal panen. Paham? Yang bagian durian berhasil, rambutan berhasil, mangga berhasil. Atau sebaliknya sekarang, durian, rambutan semuanya gagal panen. Yang berhasil panennya hanyalah elai. Kira-kira siapa Pak yang untung? Tukang kebun. Yang rugi si pemilik lahan. Maka yang terbaik adalah berapapun yang nanti yang dia hasilkan dari kebun itu, maka kita bagi 2. Separuh si pemilik kebun, separuh si pemilik lahan. Atau bisa juga 30-70 atau 40-60 sesuai dengan kesepakatan. Ini cara yang pertama Pak. Cara yang kedua atau dengan mengupah si tukang kebun. Upah bulanan atau upah harian atau upah pekanan terserahlah. Kita mungkin melihat bahwa pekerjaan ini nggak mesti harus setiap bulan dikerjakan. Mungkin ini bisa selesai sepekan gitu, disemprot-semprot ilalangnya, sudah kita gaji dia sepekan. Nah ini Pak? Cara yang kedua. Yaitu dengan apa? Dengan mengupah berupa uang. Paham? Jadi yang nggak boleh adalah mengupah dengan bagian tertentu. Paham? Baik itu buah tertentu atau bagian tertentu di sebelah mana gitu dari lahan yang ada. Kayak di Tarakan Pak, banyak pengempang ya, petambak di sana. Biasanya petambak itu Pak, yang dia isi di dalamnya bisa udang, bisa bandeng. Paham? Kalau sekiranya yang jaga tambak ini disampaikan oleh si pemilik tambak bahwa Pak, kamu jaga tambak saya, nanti hasil bandengnya buat Bapak. Udang tigernya buat saya. Boleh nggak kira-kira seperti ini Pak? Nggak boleh. Kenapa? Karena memungkinkan bandeng gagal panen. Atau sebaliknya, memungkinkan udangnya yang gagal panen. Maka tidak boleh. Bisanya apa? Menggaji dengan uang atau berapapun nanti hasil panennya, itu yang kita bagi. Paham? Wa fi riwayatin fasalu an yukirruhum biha ala yakfu amalaha walahum nisfu samar. Faqala Rasulullah nukirrukum biha ala dzalika ma sya. Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang ikra atau kira. Kira itu mengupah. Maka Rasulullah membolehkan hal tersebut. Karena apa Pak? Karena si pengelola ini jelas bagian yang dia dapatkan. Mau berapapun nanti hasilnya dari lahan yang dia kelola,
atau gagal gitu, dia tetap apa? Dia tetap dapat. Paham? Karena dia diupah dengan uang. An Hanzalah bin Qais qala sa'altu Rafi' bin Khadij an kira'il ardi bil-dhahabi wal fiddah faqala la ba'sa bi. Seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Rafi' bin Khadij tentang kira'il ardi. Kira' ini Pak adalah mengupah untuk mengelola sebuah lahan dengan emas dan perak. Ini mata uang orang-orang dulu, emas dan perak. Maka kata sahabat ini la ba'sa bih, tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah mengupah dengan bagian tertentu atau buah tertentu. Dan terkadang fayahliku hada wa yaslimu wa yaslamu hada. Terkadang ini berhasil, ini gagal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sistem yang seperti ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ihtajama Rasulullah wa a'tal ladzi hajamahu ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi, rawahul Bukhari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menceritakan Rasulullah pernah berbekam, lalu memberikan upah bagi yang membekam tersebut dengan 1 dinar. Ini 1 dinar dalam riwayat yang lain. Kata Abdullah bin Abbas, seandainya perbuatan itu haram, mengupah si tukang bekam ini, maka pasti Rasulullah tidak mengerjakannya. Dalam riwayat yang lain, kasbul hajami khobisun, pekerjaan membekam itu buruk, jelek. Kenapa Pak? Pekerjaan membekam di masa itu, di zaman itu buruk, karena caranya yang jelek. Dulu Pak, cara membekam itu dengan apa? Dibuatkan dari tanduk, kayak tanduk sapi gitu, dilobangin. Paham? Setelah itu nanti disedot pakai mulut. Ini diiris pakai pisau, kemudian disedot pakai mulut. Paham? Darahnya itu disedot pakai mulut melalui perantara apa tadi Pak? Tanduk hewan itu. Memungkinkan apa? Memungkinkan darah masuk ke dalam mulut. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa pekerjaan membekam itu jelek, buruk. Beda dengan zaman kita sekarang ini Pak, di mana alat yang dipakai untuk membekam itu pakai apa? Kap ya Pak ya, di kop ya, ditarik-tarik itu. Nah, nggak ada lagi pakai mulut, sehingga pekerjaannya pekerjaan yang bersih, aman dari apa? Dari kita nyedot darah. Sehingga kita ambil kesimpulan Pak bahwa pekerjaan membekam orang ini adalah perbuatan yang boleh-boleh saja. Dia nanti boleh memasang tarif upah sekian. Biasanya yang ada itu sekali membekam 200.000 Pak ya. Iya, 200.000. Dan ini pekerjaan yang halal. Karena Rasulullah juga pernah memberikan gaji kepada orang yang membekamnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 3 orang yang nanti aku yang akan mendebatnya pada hari kiamat.
Rajulun a'ta bi summa ghadara. Seorang yang diberikan amanah kemudian dia berkhianat. Wa rajulun ba'a hurran fa akala samanah. Yang kedua adalah seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu dia memakan hasil penjualannya. Yang ketiga adalah rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Seseorang yang mempekerjakan orang lain sudah selesai pekerjaannya tapi dia tidak beri upahnya. Nah, ini tidak boleh, Pak. Ini hukumnya haram. Kalau kita panggil atau memanggil tukang mungkin mengerjakan sesuatu di rumah kita, kalau sekiranya tukang tersebut upahnya upah harian, biasanya kerjanya sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 5 ya. Nah, selesai jam 5, langsung nih, Pak, gajimu. Meskipun pekerjaannya belum selesai. Ya, kita langsung kasih. Karena apa, Pak? Karena pekerjaannya itu terikat dengan hari. Beda kalau halnya pekerjaannya borongan. Dia kerjanya apa? Sistem borong. Nah, nanti borongan itu selesai baru dikasih upahnya. Kalau sekiranya dia minta panjar dulu atau DP dulu, silakan dikasih. Kalaupun nggak dikasih, nggak ada masalah. Paham? Karena pekerjaannya terikat dengan pekerjaan borongan. Atau dia kerja bulanan. Pekerja bulanan. Qadarullah dia nggak sanggup kerja melanjutkan. Baru setengah bulan dia kerja, Pak. Terus dia bilang, Pak, saya nggak bisa lanjutin. Kira-kira dikasih nggak gajinya? Dikasih gajinya atau nggak? Nah, Pak Amir, ada orang kerja bulanan, qadarullah nggak bisa lanjutin. Dikasih nggak gajinya? Dia nggak kerja harian ini, dia kerjanya bulanan. Paham? Oh, masa sampai hati nggak dikasih? Ya, dikasih bagi 2 ya, separuhnya aja. Iya. Seharusnya nanti dikasih kalau apa? Kalau selesai 1 bulan. Karena terikat dengan bulanan. Paham? Karena kebijakan kita ngasih apa? Ya udah hitung harian aja sudah. Kan seharusnya ini kan nggak hitung harian, tapi hitungannya 30 hari. Dia berhenti di tengah jalan, maka seharusnya apa? Dia tidak minta apa-apa karena dia yang memutus pekerjaan tersebut. Seharusnya kalau dia menjadi seorang yang bertanggung jawab, dia panggilin orang untuk lanjutin pekerjaan itu. Selesai nanti pekerjaannya dapat upah, nanti dia ambil separuhnya. Paham? Itu sebagai apa, Pak? Sebagai seorang yang bertanggung jawab. Paham? Anda sebagai tuan rumah tidak punya kewajiban untuk mengupah dia. Karena apa? Belum selesai. Paham, Pak? Belum selesai. Dia harus bertanggung jawab. Kalau sekiranya, Pak, pekerjaan ini seharusnya dibuat perjanjian harus diselesaikan selama 30 hari, qadarullah molor pekerjaannya sampai 40 hari. Nah, maka dia tanggung jawab. Kalau bisa dibuat memang perjanjian di awal, kalau sekiranya telat pekerjaanmu, saya denda perharinya 100.000. Paham, Pak? Maka ini dibolehkan. Untuk dia apa? Untuk dia komitmen dalam pekerjaannya yang terikat apa? Terikat hari. Kadang kita dapati juga tukang-tukang yang nakal gitu, di mana kalau dia dapat pekerjaan lain, dia apa? Dia pindah. Di sini sudah ngambil DP banyak gitu, akhirnya apa? Dia tinggal. Paham? Dia tinggal. Kasihan yang mempekerjakan dia yang pertama ini. Seharusnya apa? Enggak dia tinggal, dia bertanggung jawab untuk carikan tukang lain
biar diselesaikan pekerjaan itu. Jadi ketika pekerja yang kita suruh bekerja di rumah atau di kantor atau di perusahaan kita, maka segera mungkin untuk apa Pak? Diberi upahnya. Jangan ditunda-tunda, jangan diputar-putar dulu uangnya, biar Bapak apa? Mendapatkan keberkahan. An Ibni Abbas anna Rasulullah qala inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upah yaitu mengajar Al-Quran Al-Karim. Nah, ini masalah yang dipermasalahkan oleh para ulama tentang upah mengajar Al-Quran. Upah mengajar Al-Quran. Di mana kadang kita dapati ada guru TPA mungkin, atau ada guru ngaji yang dipanggil ke rumah kita ngajarin anak-anak kita, di mana dia sudah meluangkan waktunya, paham? Untuk ngajarin anak-anak kita, baik di masjid maupun di rumah. Maka lebih berhak untuk kita kasih upah kepadanya. Karena anak-anak kita Pak diajarkan tentang Al-Quran, tentang mengaji yang itu dia pakai untuk seumur hidupnya. Paham? Sampai mati nanti dia pakai terus ketika dia sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa mengaji. Beda halnya kalau ilmu dunia. Tapi terkadang kita melebihkan dalam urusan ilmu dunia. Kita lebih banyak ngasih ke tukang ngajar matematika, fisika dan yang lainnya. Untuk urusan agama seikhlasnya. Paham? Untuk urusan agama seikhlasnya. Tapi untuk urusan dunia kita prioritaskan. Nah, jadi melihat hadis ini bahwa Rasulullah menganjurkan untuk memberi kepada guru ngaji yang mengajarkan Al-Quran atau Kitabullah kepada anak-anak kita. Nah, untuk permasalahan yang lain gimana? Ilmu-ilmu yang lain. Maka juga lebih kita kedepankan, karena kalau sekiranya ustadz-ustadz ini Pak kesulitan dalam hal ekonomi, sementara mereka punya keluarga yang mereka harus tanggung gitu, berikan nafkah, sementara banyak dia luangkan waktu untuk untuk murojaah, menambah ilmu lagi, mengajar. Kalau kita tidak memberikan kepada mereka, maka dia akan meluangkan waktunya atau sebagian besar waktunya untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan, bekerja jadi kuli atau jadi jadi jualan, dagang dan yang lainnya. Abdullah ibnul Mubarak, seorang ulama yang dia terkenal dengan jima'ul khair, mengumpulkan seluruh kebaikan. Dia seorang ulama ahli hadis, dia juga seorang pedagang, dia juga seorang mujahid. Tak kala dia memiliki harta yang lebih Pak, maka hartanya ini dia infakkan kepada guru-guru, pengajar-pengajar itu. Lantas penduduk kampungnya bertanya, wahai Abdullah bin Mubarak, kenapa kamu infakkan ke mereka? Kenapa enggak ke kami saja? Kata Abdullah bin Mubarak, kalau mereka ini saya sudah cukupkan, saya sudah cukupi kehidupan mereka, maka mereka enggak lagi meluangkan waktu untuk bekerja dan yang lain. Fokus Fokus belajar, fokus menambah ilmu, fokus memberikan faedah yang banyak kepada kaum muslimin.
Kalau saya nggak cukupi mereka, maka pasti mereka Bapak akan meluangkan waktu untuk bekerja. Nah, gitu. Jadi memberi sesuatu kepada pengajar atau kepada ustadz atau kepada guru ngaji, ini nanti tidak akan mengurangi keikhlasan dia dalam mengajar. Jadi jangan kita tuntut mereka untuk menjadi malaikat yang harus ikhlas dalam mengajar, yang harus ini. Mereka juga butuh apa Pak? Butuh ma'isyah. Butuh untuk apa? Kehidupan dia dan keluarganya. Beda dengan nabi-nabi terdahulu, yang dia sering menyampaikan apa Pak? In ajriya illa 'alallah. Aku enggak minta upah dari kalian. Cukup kalian dengar dakwahku saja. Yang mengupah aku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal tingkat tinggi. Paham? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah a'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa araqahu. Berikanlah upahnya orang yang bekerja sebelum keringatnya kering. An Abi Sa'id anna nabiyya man istajara ajiran falyusammi lahu ujrah. Barang siapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaknya menyebutkan upahnya. Paham Pak? Jadi kalau kita mempekerjakan tukang, maka sebelum tukang itu bekerja, kita harus sepakati dulu upahnya berapa. Paham? Berapa Pak minta upahnya? Bapak ini kayak nggak tahu saja saya. Nanti aja bicaranya. Jangan. Paham? Jangan disuruh bekerja kalau belum jelas apa Pak upahnya. Paham? Karena nanti akan masalah. Kalau dia mau hanya sekedar membantu berarti oke. Jangan berharap upah ya. Kalau berharap upah harus apa? Disebutkan di awal sebelum memulai pekerjaan. Kita panggil tukang mungkin untuk ngecat masjid ini. Terus dia bilang, ini kan masjid Pak ya. Ngapain saya harus nyebutin ini upah? Enggak, Bapak harus apa? Harus sebutin di awal. Meskipun ini masjid. Kalau Bapak mau memang menyumbang tenaga, ya silakan. Tapi Bapak kan butuh ini juga, butuh nyari uang kan? Maka harus disebutkan. Paham? Jangan sampai dia ngomong apa Pak, udah nanti aja di belakang aja, tunggu aja selesai pekerjaan baru ini. Nggak bisa. Harus disebutkan di awal. Karena kalau nggak disebutkan Pak, maka akan kemungkinan terjadi apa? Cekcok. Kita kepengennya apa? Murah. Tukang kepengennya mahal. Maka nanti nggak ketemu. Maka sebutkan memang di awal sehingga ada kesepakatan. Kesepakatan upah dan apa yang diupahi. Paham? Demikian juga si tukang ini ketika dia mau bekerja, dia harus tahu juga apa yang mau dia kerjakan. Kalau si tuan rumah mengatakan, udah Pak, yang penting kerja aja, apa aja yang saya suruhkan nanti kamu kerjakan. Enggak Pak, saya harus tahu dulu mana yang saya harus kerjain. Paham? Biar saya bisa apa? Menentukan upah kerja. Kedua-duanya harus apa Pak? Harus jelas antara upah dan yang diupahi atau yang dikerjakan. Berapa menit lagi Pak? 5 menit. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Barangkali ini ditanyakan Pak tentang upah mengupah ini.
Hmm. Apa? Setiap hari? Oh iya. Hmm. Iya. Kalau sekiranya si tukang ini sudah tahu bahwa dia dipakai lagi besok gitu, dipakai lagi besok, dipakai lagi besok gitu, dan Bapak sampaikan di awal bahwa saya nanti ngupahnya 4 hari atau sepekan, paham? Selesai pekerjaan sepekan baru saya kasih ya Pak, paham? Nah, Bapak sampaikan memang di awal, biar dia nanti enggak suudzon, berprasangka buruk. Kok saya enggak digaji ya? Paham? Gitu. Sampaikan di awalnya. Iya. Iya benar. Iya. Bapak mau realisasikan setiap hari dibayar juga nggak ada masalah, karena nanti Bapak punya pilihan hak khiar lagi, bisa melanjutkan bisa enggak. Paham? Kalau sekiranya Bapak seharusnya tadi bayar harian, ternyata 4 hari ke depan baru dibayar, ketika Bapak mendapati pekerjaan yang tidak sesuai, paham? Kan bisa langsung Bapak cut gitu. Ketika apa? Pak ini Pak ya, kerjaan hari ini, besok nggak usah datang. Paham? Kalau dia langsung pergi saja, kemungkinan berat Bapak menolak untuk kedatangannya besok kan berat ya. Nah gitu. Tapi kalau sekiranya Bapak mau membayar 4 hari atau sepekan gitu baru dikasih, sampaikan di awal. Gitu Pak. Untuk tidak adanya muncul suudzon, prasangka buruk dari si tukang ini. Ayo lain Pak. Kita tutup. Subhanakallah.